Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini beredar video ramai di media sosial bahwasannya ada seorang ustadz yang dibubarkan kajiannya, yakni Ustadz Syafid Basalamah. Tentu hal ini sangat disayangkan sampai adanya pembubaran di saat kajian. Akan tetapi setelah ada orang yang mengirim video tentang isi kajian daripada Ustadz Syafid Basalamah, itu pun sangat disayangkan. Ada satu video berisi ceramah beliau yang statementnya itu tentang menanggapi zikir setelah ba'da sholat di tiap masjid-masjid yang ada di Indonesia. Beliau menanggapi bahwasannya dengan istilah statement beliau nyanyi-nyanyi. Maka lebih jelasnya silahkan simak langsung videonya. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Dalam video tersebut, Ustadz Syafid Basalamah bertanya kepada jamaah, apa yang Anda lihat di masjid-masjid di Indonesia setelah beres sholat berjamaah? Kata jamaahnya zikir berjamaah. Kata beliau nyanyi-nyanyi. Saya heran, kok bisa keluar statement mengatakan orang berzikir kepada Allah berjamaah karena mungkin dia tidak setuju dengan istilah nyanyi-nyanyi. Ya akhi, Ustadz Syafid Basalamah, statement Anda ini akan menimbulkan perpecahan. Yang pertama, bagi jamaah Anda menganggap orang yang berzikir berjamaah dengan suara yang nyaring atau jahar itu dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Karena Anda mengolok-olok dengan istilah nyanyi-nyanyi. Yang kedua, akan ada ketersinggungan bagi sekelompok orang yang memang berzikir berjamaah setelah sholat jamaah dengan suara yang tinggi. Itu sehingga ini merupakan bisa jadi sesuai dengan disampaikan oleh Bansar, ini provokatif isinya. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan secara ilmiah. Apakah betul berzikir setelah sholat berjamaah dengan suara yang nyaring itu nyanyi-nyanyi? Atau tidak ada landasan dalam dalilnya, tidak sesuai dengan sunnah? Yang pertama yang saya ingin sampaikan, berzikir berjamaah itu sesuai dengan sunnah. Hal ini disampaikan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Bahwasannya dijelaskan di situ. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala. Tidaklah sekelompok orang, segolongan orang, atau jamaah berzikir, berduduk bersama dalam rangka yadhkuruna Allah, berzikir kepada Allah. Baik itu dengan beristighfar, baik itu dengan membaca tasbih subhanallah, baik itu dengan membaca tahmid alhamdulillah, baik itu dengan membaca takbir Allahu akbar. Orang yang kumpul bersama, berjamaah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaannya? Kata Rasulullah, illa hafathumul malaikah, maka malaikat akan mengelilingi orang yang berkumpul, jamaah yang berkumpul berzikir bersama kepada Allah itu. Wa ghasiyatuhumur rahmah, orang itu akan dikucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalat alaihimus sakinah, akan Allah berikan ketenangan kepada orang yang kumpul bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa dzakarallahu taala fi man indah, akan Allah sebut orang tersebut di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, menunjukkan akan bolehnya kesunahan zikir berjamaah. Yang kedua, kalau memang zikir secara suara dengan jahar atau suara yang ditinggikan, apakah ini juga tidak sesuai dengan sunnah? Saya husnuzan Ustadz Syafid Basalamah ini mungkin sudah hafal dan tahu tentang hadisnya. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa di situ dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Inna raf'a sawti bi dzikri hinna yansarifun nasu minal maktubati kana 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya mengangkat suara ketika zikir setelah selesainya sholat jamaah yang dilakukan oleh jamaah dengan suara yang lantang berzikir, baik itu dengan takbir, tahmid atau tasbih dan lain sebagainya, karena ala ahdi Rasulillah, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan hal yang baru, bukan perkara muhdas, bukan perkara bid'ah. Bahkan bagaimana ditegaskan di situ oleh Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu.
Bahkan saya mengetahui sholat jamaah itu sudah selesai ketika saya mendengar zikir keras itu. Jadi Ibnu Abbas mengetahui selesainya sholat berjamaah ketika mendengar zikir. Ini menunjukkan zikir itu pada zaman itu memang sudah dikeraskan. Dua dalil ini menunjukkan zikir dengan suara keras. Yang kedua, zikir dengan berjamaah. Itu ada dalil referensi melalui hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sekarang saya kepada antum bertanya, wahai saudaraku, akhinal kiram, Ustaz Syafiq Basalamah. Antum mengatakan, statement antum mengklaim itu adalah nyanyi-nyanyi. Coba sampaikan. Mana dalil referensinya, mana hadisnya yang sahih menjelaskan berzikir bersama dengan suara yang dikencangkan sebagaimana kebiasaan di masjid-masjid di Indonesia itu merupakan nyanyi-nyanyi. Sampaikan dalilnya. Bukankah kalangan saudara kita ini yang menganggap selalu dakwahnya merupakan dakwah tauhid, dakwahnya dengan merupakan dakwah sunnah? Mana dalil dan referensinya? Kalau memang tidak ada dalil dan referensinya, maka itu hanya asumsi belaka yang membuat perpecahan di kalangan umat di Indonesia ini. Jadi wajar sebagian orang mungkin membubarkan kajian tersebut. Walaupun saya tidak setuju dengan pembubaran. Karena saya lihat ceramah-ceramah beliau banyak kebaikannya. Banyak yang memang disampaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Akan tetapi statement seperti itu menurut saya tidak seharusnya keluar daripada seorang pendakwah yang mulia, jamaahnya yang banyak seperti antum ya akhi, Ustaz Syafiq Basalamah. Coba saya sampaikan sekali lagi, silahkan datangkan satu dalil, satu hadis yang konkret menjelaskan tentang berzikir yang dilakukan oleh jamaah di Indonesia ini setelah sholat jamaah selesai disebut dengan nyanyi-nyanyi. Sampaikan. Kalau memang ada dalilnya, ada hadisnya, ada referensinya, saya akan taslim. Tapi kalau tidak ada, janganlah buat perpecahan di kalangan jamaah, khususnya yang ada di Indonesia ini. Kalau antum tidak senang dan tidak setuju tentang hal itu, ya silahkan. Tapi jangan sampai mengolok-ngolok. Masa orang zikir disebut dengan nyanyi-nyanyi? Ini udah istihza. Antum sudah mengolok-ngolok agama. Antum mengolok-ngolok orang yang berzikir. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya kiram, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.